membacakan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Mari teman-teman, sebelum belajar baiknya membaca doa menurut bacaan iman yang doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anita. Oh, kenapa Anita? Sakit. Baiklah. Dua ya, dengan Maria ya. Maria juga sakit ya, ini ada suratnya ya? Ya, karena kalian sudah siap semua untuk belajar, Ibu akan bertanya kepada kalian terkait materi yang sudah pernah kita pelajari dan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca. Juga ada beberapa link yang Ibu berikan kepada kalian untuk kalian melihat laporan hasil observasi. Nah, dari hasil baca kalian itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan laporan hasil observasi? Siapa yang tahu? Oh ya, Lima, silakan. Teks laporan hasil observasi adalah laporan yang menjabarkan mengenai hasil pengamatan yang telah kita amati. Oh baiklah, bagus sekali hasil baca Lima. Kita kasih aplaus untuk Lima. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu juga penasaran ingin bertanya kepada kalian, apa sih sebenarnya perbedaan antara laporan hasil observasi dengan yang bukan teks laporan hasil observasi? Ya, Dasin, bagaimana menurutmu? Teks laporan hasil observasi itu dapat berdasarkan hasil data, pengamatan, dan fakta. Sedangkan teks lain itu dapat langsung dikemukakan. Jadi gitu. Baiklah, bagus sekali, kita kasih aplaus juga. Nah, dari dua hal yang sudah teman kalian kemukakan dari hasil bacanya itu, Ibu ingin memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, nah di sini kita bisa melihat tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi struktur teks observasi, menganalisis struktur kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, menganalisis informasi penting yang akurat dan deskriptif tentang laporan hasil observasi secara kritis. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan hasil observasi. Nah, baiklah, dari tujuan pembelajaran itu Ibu harapkan kalian bisa lebih memahaminya. Ya, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu tentang struktur teks. Ya, struktur teks laporan hasil observasi. Ada berapakah struktur teks laporan hasil observasi? Siapa yang tahu? Oh, ada dua. Kita ke siapa dulu nih? Boleh ke Putu dulu, silakan. Putu. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada tiga. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi kesimpulan. Wah, bagus sekali hasil bacanya Putu ya. Tadi silakan yang mau menambahkan. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan. Baiklah, itu adalah struktur teks dari laporan hasil observasi. Kalian sudah dengar? Coba kita ulangi lagi. Satu, Pernyataan umum, dua, deskripsi bagian, tiga. deskripsi kesimpulan. Setelah kalian mengetahui struktur teks di dalam teks laporan hasil observasi, sekarang adakah yang ingin bertanya dari syarat lain untuk laporan hasil observasi? Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, Wanda, silakan, apa pertanyaanmu? Dalam teks laporan observasi kan ada unsur kebahasaan. Saya mau bertanya, unsur kebahasaan kata Ibu Hadi itu seperti apa ya? Baiklah, pertanyaan Wanda adalah unsur kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Iya, baiklah, silakan. Kata
kata Ibu Handi dalam laporan hasil observasi biasanya digunakan dalam kalimat pasif atau kalimat yang menunjukkan kata kerja seperti dilakukan, dilaksanakan, diselenggarakan, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa kita. Bangga, kamu juga langsung diberikan contohnya juga sama Mutiara ya. Iya, baiklah. Ada lagi nggak hasil bacanya tentang unsur kebahasaan? Oh, Alimah, silakan Alimah. Jadi dari itu kan ada kata dipandi sama imandi. Saya mau menjelaskan tentang kata dipandi. Kata dipandi penulisannya secara dipisah. Kata dipandi menunjukkan tempat. Contohnya seperti di lapangan, di sekolah, di taman, dan lain sebagainya. Baiklah, kita kasih semangat lagi. Dari hasil bacanya. Oh, kalau seperti ini, Ibu semakin semangat nih mengajar kalian ya tentang laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas laporan hasil observasi. Namun sebelumnya kita harus tahu lebih detail lagi tentang unsur kebahasaan. Nah, di dalam unsur kebahasaan selain Ibu Handi dan Awalandi, siapa yang tahu ada apa lagi unsur kebahasaannya? Siapa yang tahu? Ayo, ya, silakan. Rahma. Kalimat deskripsi, kalimat definisi, daftar pustaka, dan kalimat tidak langsung. Sama tadi kelima ditambahin Ibu Handi dan kita dipandu. Wah, bagus sekali, kita kasih aplaus lagi. Ya, bisa nggak kita ulangi lagi yang Alima telah kemukakan? Kalian bisa? Ya, coba. Satu apa? Kalimat deskripsi, apa lagi? Definisi, terus? Baca pustaka, kalimat tidak langsung. Setelah kalian mengetahui unsur kebahasaan di sebagai imbuhan dan di sebagai awalan, sekarang unsur kebahasaan apa lagi sih yang ada di dalam laporan hasil observasi? Siapa yang tahu? Ya, Rahma, silakan. Ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, daftar pustaka, dan kalimat tidak langsung. Baiklah, kita kasih aplaus untuk Rahma. Bisa nggak kalian mengulang lagi apa yang dikemukakan oleh Rahma? Ya, kita sama-sama mengulang. Satu. Kalimat definisi, Dua. kalimat deskripsi, Tiga. daftar pustaka, Empat. kalimat tidak langsung. Wah, luar biasa ya hasil baca kalian tentang unsur kebahasaan. Tadi Rahma sudah menyebutkan ada 4 tambahan unsur kebahasaan dan kalian sudah melakukan. Coba Ibu ingin ke Tara. Coba Tara ulangi. Kalimat definisi, kalimat deskripsi, kutipan tidak langsung, daftar pustaka. Baiklah, bagus ya Tara ya. Bagus. Bagus. Nah sekarang apa itu yang dimaksud dengan kalimat definisi? Ada yang tahu? Ya, Agra, apa Agra? Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Bagus sekali Agra, kamu udah tahu definisinya. Kalimat definisi. Sekarang kalau kalimat deskripsi itu siapa yang bisa menjelaskan? Oh ya, Rafi, gimana Rafi? Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci. Bagus sekali. Senang sekali kalian telah memahami beberapa hal penting yang akan kalian nantinya membuat sebuah laporan hasil observasi. Nah, untuk itu sekarang kalian silahkan duduk berkelompok sesuai dengan gaya belajar yang pernah kita sudah sama-sama ketahui ya. Ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar audio, ada visual, bahkan ada audio visual. Silakan duduk dulu dengan teman-temanmu yang satu gaya belajar, silakan. Baiklah, kalian telah duduk sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Audio visual yang berdiri di sana adalah yang kinestetik ya, yang kinestetik. Baik, ini ada LKPD atau lembar kerja kalian yang harus kalian
Ibu akan berikan kepada kalian. Ini LKPD-nya. Ya. Ini yang kinestetik. Ini satu lagi. Nah, audio visual. Ini kinestetik. Ya, setelah kalian sudah mendapatkan LKPD sesuai dengan LKPD itu, silakan kalian mencari informasi yang ada di dalamnya. Kemudian yang visual melihat gambar yang ada yang sudah diinformasikan. Audio juga sama ya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan kalian berkelompok untuk mendiskusikan laporan hasil observasinya. Silakan. Nah, kalau ini ya sangat kecil ya apa aja bang? Ya menakutkan. Apa ya? Tentang kecoa bu. Ya ampun. Nah ini tangkap kecoa monster dulu. Waduh, luar biasa. Lanjutkan ya. Itu apa? Dapatnya apa? Ikan arwana. Oh, ikan arwana. Oke. Ya, gimana? Udah sampai mana nih audio? Sampai fakta, Bu. Faktanya sedang mencari fakta. Iya. Oke. Wah, yang kinestetik lagi apa nih? Lagi menulis jawaban Oh, dari ini. oke. Senang nggak kalau bergerak seperti ini? Nah, Oh, baiklah. Seru ya. Silakan lanjutkan ya. Gimana Rapi? Dari mendengarkan itu kamu jadi lebih paham? Oh ya. Oke. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Baik, lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Limat Nubaituri. Saya Kita dari 10-9. Kita gaya kerjanya kinestetik, mau menjelaskan tentang asesmen lembaga kerja kinestetik yang apa yang membedakan antara teks laporan hasil observasi dengan teks lainnya. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang sesuai fakta dan data, sedangkan teks lainnya bisa langsung diamati dan dikemukakan secara langsung. Nomor 2, Ya, tuliskan kalimat fakta yang terdapat dalam teks tersebut. Dalam betina biasanya kawin hanya sekali dan menyimpan sperma untuk menggunakan aja. Alat rumah dewasa biasanya panjangnya 6-7 mm dan lebar sayap 13-15 mm. Nomor 3. bagaimana cara penulisan laporan hasil observasi? Dengan cara membuat atau mencari pernyataan umum seperti pengertian dari objek yang ada di teks berikut. Membuat deskripsi bagian, yaitu penjelasan dari bagian-bagian tubuh dari objek dari teks ini. Lalu menyimpulkan isi teks tersebut. Nomor 4, Tuliskan kalimat tidak langsung terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang telah dipilih. Penulis kadang-kadang memilih lalat untuk menyampaikan tentang disingkatnya kehidupan, seperti dalam puisi William Blake dari tahun 1794 yang berjudul The Fly, yang membahas tentang kematian yang tunduk pada keadaan yang tak terkendali. Nomor 5, tulis daftar pusaka dari beberapa buku dan artikel yang telah kamu ciptakan. Jadi ada daftar pusakanya, yaitu ini https://id.wikipedia.org
_wiki _lalat _rumah #media _berkas _2 house _fly _close up buka kurung cropped tutup kurung .jpg. Jadi sekian dari Nesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar audiovisual mengenalkan anggotanya yaitu ada Dustin Bebenali. Untuk Josie Preni Dewi, Nasa Saruna, kami di sini akan membacakan hasil laporan observasi kami mengenai ikan arwana. Soalnya, yang pertama, apa yang membedakan antara teks laporan hasil observasi dengan teks lainnya? Jawabannya, teks laporan hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan, fakta, dan data. Sedangkan teks lainnya dapat dikemukakan secara langsung tanpa adanya pengamatan. Pertanyaan yang kedua, tuliskan kalimat fakta yang terdapat dalam teks tersebut. Jawabannya, arwana asga adalah salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Cara berkembangbiakan ikan arwana dengan cara hidup jantan akan membuahi telur dengan cara menyemprotkan cairan spermanya ke sel telur. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara penulisan laporan hasil observasi? Yang pertama ada tentukan tema, yang kedua tentukan tujuannya, yang ketiga melakukan proses observasi, yang keempat susun kerangka LHO dengan sistematika, yang kelima kembangkan kerangka yang telah disusun, yang keenam periksa kembali laporan kalian. Pertanyaan keenam, keempat, tuliskan kalimat tidak langsung yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang telah dipilihnya. Jawabannya, arwana merupakan ikan yang tergolong langka di Indonesia dengan habitat asli Kalimantan dan Papua. Dan burung Sentosa, Rahman, dan Sukadi 2013. Pertanyaan kelima, tulis daftar pustaka dari beberapa buku dan artikel yang telah kami ketahui. Jawabannya Sentosa, Rahman, dan Sukandi 2013, Arwana Asra 2017, Jumlah 11 September 2022. Linknya https /2 id.wikipedia.org/arwana_asiat. Sekian dari kelompok kami. Maaf tidak ada kesalahan dan kata dari yang kami lakukan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sama-sama sudah mendengarkan presentasi dari kelompok yang sudah maju tadi, yaitu dari masing-masing gaya belajar, kinestetik, audio visual maupun audio visual. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Baiklah, apakah ada manfaat yang kalian bisa ambil? Ada. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga untuk pembelajaran berikutnya kita tetap semangat ya seperti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan informasi kepada kalian tentang tugas yang harus kalian lakukan untuk pembuatan laporan hasil observasi tentang hewan atau binatang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi lingkungan rumah saja ya. Ada apa saja silakan, mau ada kucing, mau ada anjing, mau ada toke, mau ada apapun di sekitarnya. Kalian bisa buat laporannya. Kemudian nanti laporannya bisa kalian upload ke YouTube, ke Instagram, ya, ke TikTok, atau kalian dalam bentuk Word nantinya silakan menurut gaya belajar kalian. Infografis atau video, semua bisa kalian lakukan. Ya, untuk itu semua. Sudah jelas belum? Sudah. Ada yang ingin upload ke internet atau ke YouTube? Ada? Ada, bagus ya. Jadi nanti kita sama-sama lihat, kita sama-sama tunggu ya hasil dari kalian, tergantung gaya belajar kalian. Untuk itu Ibu meminta ketua kelas, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa kita.
Ayo teman-teman sebelum memulai pelajaran, dalam komik menjelaskan menurut yang membaca Quran dimulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Semangat terus. Ya, baiklah. Silakan kalian lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dustin Febrian Halim dari kelas 10-9. Di sini saya akan membacakan teks laporan hasil observasi saya tentang semut rangrang. Semut adalah serangga anggota famili Formicidae Odohymenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.000 jenis spesies yang sebagian besar hidup di kawasan tropik. Semut rangrang jenis spesies dari subfamili Formicinae. Semut dikenal dengan serangga sosial dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur, beranggotakan ribuan semut per koloni. Hewan ini termasuk serangga dan juga di dalam koloni tersebut ada tingkatan semut dengan tugasnya masing-masing, yaitu semut pekerja, semut penjantan, ratu semut, dan juga kemungkinan ada semut penjaga. Suhara 2009 10-11. Semut rangrang termasuk hewan ovipar atau bertelur. Nadia Paradiba 2021 halaman 1. Pengembangan sel telur dilakukan oleh ratu semut. Sedangkan semut pejantan memasukkan kantong sperma ke dalam saluran reproduksi ratu semut. Sayangnya, semut pejantan akan mati setelah kawin. Setelah itu, ratu semut akan bertelur beberapa kali dalam jangka waktu yang lama sampai waktunya digunakan 12 September 2002. https www.kompas.com Science Read 2021 1127 140000723. Cara semut berkembang biak. Jika kalian ingin melihat teks laporan hasil observasi, kalian dapat melihat di blog dengan nama Dustin Febrian Halim. Sekian, terima kasih.